buat kehadiran dan ketulusannya. Ya, sambil kita tap-tap layar, sambil kita merenungkan firman Tuhan. Thank you. Jambi juga, God bless you. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenarannya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, pernahkah kita merasa seperti sedang dalam berjalan atau berlari di sebuah treadmill? Kita berlari, kita berkeringat, menghabiskan tenaga, tetapi kita tidak pernah berhenti. Kita melihat di sekeliling dan menyadari ternyata kita ini nggak kemana-mana. Saudara, pagi hari ini ataupun saudara menontonnya di siang, sore atau malam hari, saudara, ketika kita bangun di kasur yang sama, mandi di kamar mandi yang sama, berangkat melewati jalan yang sama untuk berbisnis, untuk bekerja, melakukan setiap kegiatan rutinitas kita, menghadapi mungkin pasangan kita, ya menghadapi rekan kerja juga yang sama, dan menyelesaikan masalah yang hampir sama juga dengan kemarin, masak-masakan juga yang sama di kompor juga saudari, membersihkan rumah di rumah yang sama. Saudara, hidup seperti terasa daur ulang, sebuah siklus yang membuat kita kadang bertanya dalam hati, apakah ini arti hidupku? Hanya untuk ini sajakah hidupku? Jika kalian pernah merasakannya, kalian tidak sendiri. Bahkan seorang raja yang paling bijak dan terkaya sepanjang sejarah, yaitu Salomo, dia menuliskan perasaannya yang persis sama dalam kitab Pengkhotbah. Ia menyebutnya kesia-siaan. Namun saat hari ini melalui firman Tuhan kita akan diajak untuk melihat treadmill rutinitas kita itu dengan kacamata yang baru. Kita akan menemukan bahwa di balik langkah-langkah yang terasa berulang-ulang itu dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, tersembunyi sebuah peta harta karun. Bahwa tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya, kita akan menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya dan bermakna di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudara bisa membayangkan kalau ada seorang koki yang terkenal, setiap hari tangannya yang terampil memotong bawang dengan presisi sempurna. Setiap hari dia mengaduk ya saus dalam panci yang sama. Setiap hari dia menyalakan api di kompor yang sama. Itu adalah rutinitas yang sama, berulang-ulang. Namun dari tangan yang sama ini, yang dikerjakan di dalam setiap rutinitas itu, lahir hidangan istimewa yang mampu membuat orang tersenyum dan mengubah momen biasa menjadi kenangan yang indah. Saudara-saudara, di dalam banyak hal kita adalah seperti koki itu. Tuhan sang chef utama atau sang master chef utama telah menempatkan kita di dapur kita masing-masing, di kantor, di rumah, di kampus, di bengkel kita, ya di tempat usaha kita masing-masing, di tempat studi kita semua. Dan seringkali yang kita lihat hanyalah bawang yang harus kita kupas setiap hari, panci yang harus dicuci, dan kompor yang sama yang kita temukan. Dan mungkin kita akan mengalami kejenuhan di situ. Saudara, kita lupa bahwa justru di dalam rutinitas, ya, di dalam memotong tadi, mengaduk, menyalakan api itulah, membersihkan panci itulah, Tuhan sedang menyiapkan sebuah hidangan yang istimewa melalui setiap kehidupan kita semua. Sebuah hidangan yang disebut tujuan dan makna dalam setiap kehidupan ini. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Satu hari saya memperhatikan ya kucing tetangga, lalu kemudian pemiliknya mengambil sebuah laser pointer gitu, Bapak Ibu Saudari, yang kalau kita pencet ada keluar nanti laser merah gitu saudari, kasih oleh Tuhan. Dan akhirnya pemiliknya itu mengarahkan titik merah kecil ke lantai untuk main-main sama kucingnya. Saudara, apa yang kucing itu lakukan? Matanya membelalak saudari, tubuhnya menegang, dan dengan gagah beraninya ia menerkam titik merah itu, ya, yang dimainkan sama pemiliknya saudari. Tapi saat cakarnya mendarat, ternyata titik itu sudah pindah lagi ke sebelah sana. Ketika dia menerkam lagi ke sebelah sana dan lagi terus, ya titik itu menghilang dan pindah lagi ke sana lagi. Sampai akhirnya kucing itu kelelahan,
Sementara titik merah itu menghilang begitu saja. Dan kucing itu duduk terengah-engah capek. Dengan wajah yang seolah-olah berkata, untuk apa semua ini? Aku sudah pengen coba menangkapnya tadi, tapi tidak pernah berhasil. Ternyata aku tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa ingin menyinggung setiap kehidupan kalian semua, adakah di antara kita yang kadang merasa seperti kucing itu? Kita mengejar titik laser dalam kehidupan kita semua. Entah itu promosi, entah itu jabatan, entah itu like di dalam media sosial, mobil yang baru, pujian dari bos. Apa yang kita capai, apa yang kita kejar, kita korbankan tenaga dan waktu. Tetapi ketika akhirnya kita mendapatkannya, seringkali yang kita rasakan justru adalah kehampaan. Ternyata hanya seperti ini saja, hanya begini saja. Saudara, titik laser itu yang hilang dan kita siap untuk mengejar titik laser yang berikutnya. Hari ini firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang lebih mulia, lebih memuaskan dan lebih kekal untuk dikejar daripada sekedar titik laser itu. Dan mari kita belajar pada kesempatan saat hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, mari, Tuhan adalah jawaban atas setiap pergumulan terdalam manusia. Termasuk mungkin pertanyaan kita, apakah tujuan hidup saya yang sesungguhnya di tengah-tengah rutinitas yang menjemukan ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan merenungkan firman-Nya dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita semua dalam setiap kehidupan saudara dan saya bangun pagi, berangkat kerja, menyelesaikan tugas, lalu kemudian pulang, makan, tidur, besoknya mengulangi hal yang sama dan seterusnya. Seperti tikus di dalam roda. Kita berlari kencang tetapi merasa tidak maju-maju. Dan dalam bahasa Alkitab ini disebut dengan kesia-siaan. Penulis pengkhotbah adalah seorang pemikir yang jenius. Dengan gambang dia mengatakan di dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua, dia mengatakan demikian, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, apakah ini berarti hidup kita tidak ada artinya? Sama sekali tidak. Justru dengan mengakui perasaan sia-sia ini, kita dibawa kepada pintu gerbang penemuan tujuan sejati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari, saya mau mengajak kita semua untuk melihat tujuan kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, yang pertama, untuk menemukan tujuan hidup bermakna di tengah-tengah rutinitas saudara dan saya. Saudara, terimalah realitasnya bahwa rutinitas adalah bagian dari rancangan Tuhan. Bahkan juga rancangan Tuhan, ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, bahkan juga ketika manusia jatuh di dalam dosa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai ayat 14. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengkhotbah, haleluya. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 14. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka, ya, dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, rutinitas adalah bagian dari rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Pengkhotbah ini tidak naif dalam setiap hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia melihat bahwa di bawah matahari, kerja keras, rutinitas,
seringkali tidak membawa kepuasan abadi, namun dia membuat lompatan iman yang paling penting dalam setiap kehidupannya. Dia katakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa artinya ini? Saudara, rutinitas itu sendiri bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah bagian dari pekerjaan yang Tuhan berikan kepada manusia dalam setiap kehidupannya. Bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa diberi tugas untuk mengelola Taman Eden. Ya, kerja itu dan rutinitas adalah baik dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi karena dosa, kerja menjadi terkutuk dan sering terasa melelahkan serta sia-sia di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, daripada kita melawan atau mengutuki setiap rutinitas kita semua, terimalah itu sebagai medan pengabdian. Saudara bisa katakan di dalam kolom komentar, medan pengabdian. Terimalah setiap rutinitas saudara sebagai medan pengabdian yang Tuhan percayakan. Apakah kalian seorang mungkin akuntan, seorang ibu rumah tangga, seorang supir, seorang teknisi, ya seorang ahli teknologi atau mahasiswa. Saudara punya bisnis mungkin, saudara punya pekerjaan, ada tugas harian di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara terimalah itu semua sebagai medan pengabdian. Bahwa tugas harian kita semua adalah kanvas di mana iman kita semua sedang dilukis. Bapak Ibu, tujuan pertama kita adalah mengakui kedaulatan Tuhan, bahkan dalam hal yang paling biasa, dan belajar takut akan Dia. Inilah tujuan pertama kita, yaitu mengakui kedaulatan Allah. Dan saudara, kita belajar untuk memiliki spirit takut akan Dia dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ini mengubah perspektif dari setiap kehidupan kita semua. Dari aku harus bekerja menjadi aku ini boleh berkarya dalam wilayah yang Tuhan percayakan. Jadi bukan hanya saudara dan saya aku harus bekerja, tapi aku boleh berkarya dalam wilayah yang Tuhan percayakan. Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, inilah yang pertama, terimalah realita. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara, terimalah realitas. Rutinitas adalah medan pengabdian kita semua. Saudara, Allah bukan Allah yang jauh dan hanya peduli pada hal-hal rohani yang besar. Tetapi sejak semula Dia merancang manusia untuk terlibat dalam pekerjaan. Bahkan sebelum dosa masuk, Adam sudah ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Saudara, ini menunjukkan bahwa rutinitas, kerja, tanggung jawab, ya, siklus harian di dalam setiap hidup saudara itu adalah bagian dari rancangan Allah yang baik. Saudara, lalu kemudian dosa kemudian jadi terkutuk tanah yang Adam itu olah, saudara dikasih oleh Tuhan, dan membuat pekerjaan itu terasa melelahkan. Dan sering kita berkata, aduh sia-sia, ternyata seperti pengkhotbah mengatakan, sia-sia dalam setiap apa yang kukerjakan. Ya, ternyata pengkhotbah pun mendapati itu semua di bawah kolong langit ini. Bapak Ibu Saudari, semuanya adalah kesia-siaan, kecuali satu dia ingatkan, kecuali takut akan Tuhan. Itu yang tidak pernah sia-sia. Ya, itu yang tidak pernah sia-sia. Saudara, hakikat pekerjaan itu sendiri tidak berubah. Walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi hakikat pekerjaan sendiri tidak berubah. Pengkhotbah melihat ini dan menyimpulkannya bahwa kemampuan untuk menikmati jerih lelah kita semua sendiri adalah suatu pemberian dari Allah. Amin. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan, saudara ingatlah itu pun pemberian daripada Allah. Jadi jangan ada orang yang menyombongkan dirinya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Oh, aku bisa melakukan ini semua karena diriku nih, karena saya ini. Saya bisa sampai posisi tertinggi semua karena saya. Tapi yang memberi nafas itu siapa? Siapa yang memberi kamu tangan untuk mengerjakannya? Siapa yang memberikan kamu hikmat pikiran dalam setiap kehidupanmu untuk kamu boleh menjadi pribadi yang sukses dan berhasil itu di dalam setiap kehidupanmu? Oh iya, tapi kan saya yang membuat roket misalkan. Ya, kalau di luar negeri kan ngomongnya sudah roket, Bapak Ibu Saudari. Yang mereka sudah berbicara mau hidup di antar planet nanti, multiplanetari.
yang multi planet Bapak Ibu Saudari. Ya sama seperti kita ke Eropa, mungkin ke Asia, mungkin ke Timur Tengah, semua naik pesawat dan itu hanya ditempuh dalam beberapa hari. Kalau di luar negeri sana saudari mereka berlomba-lomba gimana caranya menciptakan roket nanti manusia bisa hidup di planet ini. Ya jalan ke sini, jalan ke situ. Hidup antar planet yang mereka pikirkan. Saudara, walaupun kita bisa membuat roket itu pun semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena pemberian Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia taruh hikmatnya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, sebelum Daud diurapi menjadi raja, apa pekerjaannya? Ia adalah seorang gembala domba. Itu adalah pekerjaan rutin. Pekerjaan yang tidak dilihat orang, tidak dihargai orang. Itu pekerjaan yang sunyi. Dan berulang-ulang Daud menjaga, membawa domba-dombanya ke padang rumput. Bahkan dia mengusir binatang buas. Namun dalam rutinitas itulah karakternya ditempa. Amin. Justru di dalam rutinitas itulah karakter Daud ditempa. Ia jadi belajar keberanian. Ya, dia melawan singa, dia melawan beruang. Saudara, dia setia menjaga setiap domba-domba yang dipercayakan di dalam setiap kehidupan Daud. Dan dia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan di dalam setiap perkara rutinitas yang biasa itu, ya, yang dia kerjakan dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia tetap memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rutinitas ya di dalam setiap kehidupan Daud yaitu menggembalakan kambing dombanya. Saudara, adalah masa pelatihan. Adalah masa pelatihan ilahi bagi setiap kehidupan Daud kelak nanti sebelum dia naik tahta dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, Tuhan itu hadir loh. Tuhan itu berdaulat loh. Bahkan di dalam setiap tugas-tugas yang paling biasa yang kamu kerjakan secara berulang-ulang itu. Amin. Tuhan itu hadir. Ya, Tuhan itu berdaulat. Bahkan setiap pekerjaan yang mungkin orang lain tidak lihat, tetapi Tuhan lihat apa yang kau kerjakan di dalam setiap rutinitas itu. Jadi sadarlah bahwa rutinitas bukanlah halangan bagi tujuan ilahi. Melainkan rutinitas itu, ya saudara dikasih oleh Tuhan, alat yang Tuhan pakai untuk membentuk setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai tugas, ucapkanlah doa yang singkat. Tuhan, aku melakukan apapun yang saudara, ya tugas-tugas rutin saudara. Tuhan, aku melakukan, ya bekerja di perusahaan ini. Ya, saudara mungkin buka email kerjaanmu tiap hari, teleponin orang, mengetik laporan, mungkin juga ada yang menyapu, ya jalanan. Saudara mungkin juga ada yang belajar. Saudara sebutkan, ucapkan doa yang singkat. Tuhan, aku melakukan semua ini untukmu. Dan biarlah engkau bersama denganku dalam setiap apa yang ku kerjakan hari ini. Amin, saudari. Daripada saudara berpikir aku cuma seorang, Tuhan aku ini cuma seorang tukang beca. Tuhan aku cuma seorang pekerja buruh yang gajinya juga cuma pas-pasan. Jabatanku juga gak ada jabatannya. Daripada saudara mengeluh hal-hal demikian di dalam setiap hidup saudara, katakanlah, Tuhan, aku adalah seorang anak Allah, anak raja yang sedang bertugas di bidang apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini. Mungkin itu ibu rumah tangga, ya saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin itu jabatan-jabatan yang orang lain gak lihat, tetapi itu penting. Saudari, ketika engkau dan mengerjakannya dalam setiap hidupanmu dengan ketulusan, itu penting. Ya, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ini anak Allah yang sedang bertugas, yang dipercayakan Allah dalam setiap bidang ataupun jabatan-jabatan tertentu dalam setiap hidup saudara. Saudara, di dalam setiap rutinitas saudara, carilah nilai pembentukannya. Tanyakan, karakter apa yang saudara belajar dalam setiap rutinitas saudara itu. Karakter apa? Mungkin kesabaran? Mungkinkah itu ketekunan? Mungkinkah itu integritas saudara sedang dilatih di dalam setiap rutinitas hidupmu? Yang Tuhan ingin kembangkan di dalam setiap hidup saudara melalui setiap tugas yang kau jalani hari-hari ini. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Wah, saya waktu kuliah 4 tahun di sekolah teologi. Ya Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, tiap hari saya harus jalan. Ya, itu dari
Saya pernah di asrama sekitar 1 tahun, 2 tahun lebih ya. 1-2 tahunan di asrama pada saat itu saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi setelah itu Bapak Ibu Saudara saya menjalani rutinitas. Ya berangkat pulang pergi. Ya dari Depok itu saudari sampai ke Selipi. Depok Selipi pulang pergi. Bahkan ketika datang tidak ada mata kuliah pulang lagi Bapak Ibu Saudari. Hanya untuk mengemban setiap tugas yang Tuhan percayakan. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Macet-macetan. Ya nanti apalagi kalau cuman jam pembelajaran cuman 1 mata kuliah. Aduh sepertinya capek sekali. Berangkatnya tuh bisa 2 jam Pak Bu, macet-macetan di jalan. Hampir 2 jam. Ya 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau jalannya lowong 1 jam. Tapi itu cuma sekali setahun jalannya lowong ketika lagi pada lebaran lagi kosong. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita cari nilai pembentukannya. Saudara dengan ketekunan itu akhirnya saya bisa lulus kuliah pada saat itu. Mengerjakan setiap tugas dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan. Di satu kota yang kecil mungkin ya kalau kita ngomongin Indonesia dalam lingkup Indonesia. Ya satu kota yang kecil yang bernama Depok, Jawa Barat ya saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo kita cari nilai pembentukannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah poin yang pertama. Rutinitas adalah medan pengabdian di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kita menemukan tujuan hidup yang bermakna di tengah-tengah rutinitas kehidupan kita semua. Bapak Ibu, yang kedua saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Untuk mengarahkan ulang kembali fokus kita. Bahwa tujuan sejati dalam setiap kehidupan saudara dan saya adalah memuliakan Tuhan. Amin. Tujuan sejati dalam setiap kehidupan saudara dan saya adalah memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah koreksi ya yang penting terhadap cara pandang dunia. Dunia mengatakan tujuan hidup adalah menemukan passion Anda dan saya. Menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi punya uang berapa M sebelum umur tertentu, berapa triliun sebelum umur tertentu. Di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, dunia mengatakan tujuan hidupmu ditemukan ketika kalian dan saya menjadi kaya atau menemukan passion atau menjadi terkenal. Tetapi Alkitab mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara, Rasul Paulus menulis ini dalam konteks hal-hal sehari-hari, seperti makan, minum. Jika hal-hal dasar saja kita bisa dimuliakan, saudari dikasih oleh Tuhan, atau kita bisa bertanggung jawab, apalagi tugas-tugas kita di kantor, ya tugas-tugas kita di perusahaan kita masing-masing, di rumah kita, di masyarakat, Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Apa arti ini semua? Bahwa tujuan hidup bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tetapi mengapa dan bagaimana kita melakukannya. Bagaimana saudara dan saya melakukannya? Mengapa saudara melakukannya? Berarti hal ini mengenai setiap motivasi dalam setiap kehidupanmu. Mengapa kamu melakukan itu dalam setiap rutinitasmu? Dan bagaimana kamu melakukan itu? Saudara, motivasi dan prosesnya ini penting sekali dalam setiap kehidupan kita semua. Misalkan mengapa penerapannya dalam setiap hidup saudara? Oh, saya melakukan setiap laporan keuangan ini dengan teliti. Untuk mencerminkan integritas Tuhan yang saya sembah. Makanya saudara mengerjakan setiap laporan keuangan dengan teliti. Karena saudara rindu. Ya bukan hanya mengerjakan buat bos. Tetapi saudara tahu itu mencerminkan integritas Tuhan. Yang saudara sedang sembah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya melakukan yang terbaik dalam setiap apa yang saya kerjakan. Apapun bidangmu. Mungkin saudara studi. Ya kenapa saudara harus banyak di perpus, membaca buku. Saudara harus mendapat IPK yang terbaik di dalam setiap kehidupanmu. Karena saudara itu mencerminkan ya integritasmu di dalam Tuhan. Ya nggak ada anak-anak Tuhan itu Bapak Ibu saudari malas-malesan. Mereka rajin. Mereka bisa mendapatkan IPK yang baik ketika mereka kuliah. Mereka mendapatkan nilai-nilai yang baik, menjadi anak-anak yang pintar.
ya di dalam setiap hidup mereka. Jadi anak Allah pun gak boleh malas-malasan, karena kita tahu kita ini sedang mencerminkan Tuhan. Saudara, ayo, saya pun melakukan setiap studi di dalam setiap kehidupan saya, itu semua karena Tuhan. Itulah yang kita kembangkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian penerapannya bagaimana? Ya, oh, saya melayani pelanggan dengan sabar. Kalau saudara seorang businessman ataupun saudara seorang pedagang, ya di dalam setiap kehidupan saudara, mungkin saudara ojek online, ya apapun yang saudara kerjakan, saudara dapat melayani setiap pelanggan-pelangganmu dengan sabar, dengan penuh kasih. Wah, kalau misalkan toko ya Bapak Ibu Saudari ya, dia udah nanya, nggak jadi beli. Waduh, kadang hati gondok ya Bapak Ibu Saudari ya. Udah nanya, nggak jadi beli Bapak Ibu Saudari. Ayo tetap layani dengan sabar, layani dengan penuh kasih, ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudari, semua yang kita kerjakan ini kita kerjakan untuk melayani Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Ya, saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan untuk siapa saudara mengerjakan itu semua? Semua ini saya lakukan sebagai persembahan bagi Yesus. Yesuslah bos kita yang sesungguhnya. Ya, dialah bos saudara dan saya yang sesungguhnya, yang sejati. Jadi setiap apa yang saudara kerjakan dalam setiap kehidupan saudara, kerjakanlah itu semua untuk bos sejatimu. Ya, supaya bos sejatimu melihat, kalau bos duniawi saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika saudara nggak penting lagi buat kantor, buat perusahaan, ya saudara akan dikeluarkan dan lain sebagainya. Tetapi bos sejatimu mengingat semua apa yang saudara kerjakan untuk setiap kemuliaan namanya. Dan dia yang akan memelihara saudara dengan sempurna. Amin. Inilah yang disebut dengan teologi rutinitas. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk Kristus, bahkan tugas yang paling remeh sekalipun, ya seperti menyapu lantai, membalas email, menelpon orang, itu bernilai kekal. Karena dilakukan sebagai ibadah kepada Tuhan. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang kedua, saudara diingatkan untuk mengarahkan ulang kembali fokusmu, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah ibadahmu kepada Tuhan. Rasul Paulus memberikan prinsip yang jelas. Karena itu entah kamu makan minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kata kuncinya Bapak Ibu Saudara adalah semuanya. Ini berarti tidak ada pemisahan antara yang sakral. Saudara misalkan memikir, oh yang sakral itu ibadah di gereja, berdoa di gereja. Dan yang sekuler, oh itu kerja di kantor, oh itu studi di sekolah. Nggak ada pemisahan antara yang sakral dan yang sekuler. Saudara, bagi orang percaya, semuanya adalah kesempatan untuk menyembah kepada Tuhan. Katakan amin. Semuanya Bapak Ibu Saudari adalah kesempatan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam setiap 24 jam yang kita punya setiap hari. Jadi ketika motivasi terdalam kita adalah untuk memuliakan Tuhan, maka aktivitas dunia pun mendapatkan nilai yang kekal atau nilai rohani yang kekal di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, mau saudara tukang beca, mau saudara ojek online, mau saudara pengacara, mau saudara hakim, mau saudara menteri, mau saudara mungkin pemimpin-pemimpin di perusahaan saudara, mau saudara ibu rumah tangga, saudara, yang kita lakukan ketika kita lakukan dengan motivasi terdalam untuk memuliakan Tuhan Yesus, maka aktivitas duniawi pun mendapat nilai rohani yang kekal. Ya, tentunya pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang tidak melanggar prinsip firman Tuhan, ya dalam hal ini. Haleluya. Saudara, Daniel adalah seorang pegawai negeri di pemerintahan yang asing, yang bengis pada saat itu. Tetapi rutinitasnya pada saat itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dia adalah administrasi pemerintahan. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat, saudara akan menemukan bahwa Daniel, saudara, ternyata kerja di pemerintahan Babel pada saat itu. Namun Alkitab juga mencatat bahwa ia melakukannya dengan hati yang tidak bercela. Ya, dia melakukan setiap tugas pekerjaan dengan hati yang tidak bercela. Bahkan kesetiaannya di dalam rutinitas pekerjaannya yang biasa itulah justru membawa dia pada posisi yang tertinggi dalam setiap kehidupan Daniel. Bahkan yang lebih penting, ia tetap setia. Dia berdoa 3 kali sehari, sebuah rutinitas rohani yang menjadi sumber kekuatannya. Saudara, orang-orang zaman sekarang itu punya mental health terganggu dalam setiap hidup mereka. Ya, khususnya generasi-generasi yang mungkin baru.
Mungkin generasi milenial ke bawah, Bapak Ibu Saudari, atau generasi yang sering punya mental terganggu dalam setiap hidup mereka. Saudara, Daniel itu tahu resepnya. Supaya mentalnya tidak terganggu, kesehatan mentalnya tidak terganggu, dia berdoa 3 kali sehari dalam rutinitas yang dia jalani. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebagai alat defense-nya. Itu sebagai alat pertahanannya dalam setiap kehidupan Daniel. Daniel tahu di dalam setiap kehidupannya, rutinitas-rutinitas yang dia lakukan itu bisa menjebaknya, bisa melukai juga setiap kehidupannya. Karena kalau di tempat pekerjaan kan Bapak Ibu Saudara, orang tuh bisa sikut-sikutan demi cuan, ya demi uang. Ya mereka bisa sikut-sikutan satu dengan yang lain. Tetapi Daniel tahu dia perlu berdoa 3 kali sehari. Itulah Bapak Ibu Saudara yang menjagai setiap kehidupan Daniel. Itulah alat pertahanannya, itulah alat defense-nya untuk menghadapi setiap serangan-serangan daripada si jahat, kuasa-kuasa kegelapan maupun orang-orang yang mau berbuat jahat dalam setiap kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudari, ayo Pastor Deso mengajak, milikilah setiap jam-jam doa setiap hari. Ya, milikilah jam-jam doamu. Sebuah rutinitas rohani yang akhirnya nanti menjadi sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, saudara bisa bekerja, tapi kan di dalam setiap pekerjaanmu siang-siang bisa istirahat. Ya, saudara bisa pakai masker, saudara bisa menyendiri, ya, saudara mungkin sambil makan dan lain sebagainya, saudara bisa menyembah dalam setiap hidup saudara. Ya, pakai masker, pakai headset. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu kan nggak pakai masker, kita mungkin malu dan lain sebagainya. Saudara sekarang bisa pakai masker. Ya, lalu kemudian saudara dengar headset, saudara dengar playlist setiap lagu-lagu rohani yang tentunya memberkati setiap kehidupan saudara. Atau mungkin kembali nonton channel Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, kerjalah profesional. Kerja yang profesional di dalam setiap kehidupan kita pun itu adalah ibadah. Dan ibadahnya adalah sumber kekuatan untuk pekerjaan. Ya, khususnya juga dalam setiap kehidupan Daniel. Dia bekerja secara profesional karena dia tahu itu adalah ibadahnya. Bahkan di dalam setiap ibadahnya itu saudari, dia yakin itu adalah sumber kekuatan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang dihidupi atau dilakukan oleh Daniel. Demikian juga seharusnya kita. Saudara, tujuan hidup kita bukanlah menemukan pekerjaan yang rohani. Bukan untuk menemukan pekerjaan yang rohani, melainkan mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang rohani. Amin. Saudara, ingat baik-baik, tujuan kehidupan kita bukanlah menemukan pekerjaan yang rohani, melainkan mengerjakan sesuatu dengan cara yang rohani, yaitu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saudara, ini penting sekali dalam setiap hidup kita semua. Lakukanlah dengan kualitas tertinggi dalam setiap hidup saudara. Kerjakanlah setiap tugasmu, apapun dimanapun saudara dipercayakan di dalam setiap kehidupan saudara, dengan kualitas yang tertinggi, dengan keunggulan. Bukan untuk dilihat atasan, dengan yang terbaik. Saudara, ini merupakan cerminan dari Tuhan yang adalah Allah yang sempurna di dalam setiap kehidupan saudara. Maka saudara, apapun yang saudara kerjakan, saudara rindu untuk melakukan dengan kualitas yang tertinggi dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian integrasikan iman dan dalam setiap pekerjaanmu. Di tengah-tengah mungkin meeting yang menegangkan di dalam setiap kantormu, saudara, pilihlah untuk berkata jujur dan membangun dalam setiap kehidupan saudara. Ya, jangan melukai teman-temanmu dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya, itu juga sesamamu manusia. Walaupun saudari kadang ada sikut-sikutannya mencari uang di dalam setiap pekerjaan. Ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saat menghadapi deadline, tunjukkanlah ketenangan. Ya, tunjukkanlah ketenangan bahwa setiap deadline yang diberikan perusahaan ataupun bosmu bisa kau kerjakan dengan ketenangan dan kepercayaan bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Integrasikan imanmu di tempat pekerjaanmu. Jangan jadi gelisah, jangan jadi galau dan lain sebagainya, karena mungkin pekerjaan atau deadline-deadline yang menanti setiap kehidupan saudara. Jadikanlah tempat kerja sebagai medan penginjilan. Saudara, temukan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan setiap nilai-nilai Tuhan, yaitu kesabaran, sukacita, integritas kalian semua dalam menghadapi tekanan.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan dalam setiap menghadapi setiap rekan kerja dalam hidup saudara, jadikan tempat itu sebagai medan penginjilan. Ini yang kedua, saudara. Saudara ingat segala sesuatu adalah ibadah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo temukanlah tujuan hidup yang bermakna di tengah-tengah rutinitas hidupmu. Yang pertama, saudara diajak tadi ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, bahwa rutinitas adalah bagian dari rancangan Tuhan. Yang kedua, saudara diingatkan bahwa tujuan sejati adalah memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Dan yang ketiga, saudara dan saya diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, Bapak Ibu, ayo, bahwa tujuan tertinggi dalam setiap kehidupan kita semua adalah menjadi gambar Allah dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, inilah ya, ketika saudara dan saya menemukan tujuan hidup yang bermakna di tengah-tengah rutinitas kita semua, tujuan tertinggimu adalah menjadi gambar Allah, menjadi serupa dengan Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Saudara, ini adalah fondasi segala sesuatu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara, kita harus menjadi seorang atau seseorang di dalam Tuhan yang sudah mengenal identitasmu di dalam setiap kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, apakah artinya ini? Tujuan akhir Tuhan bagi kita bukanlah kenyamanan. Ingat, tujuan akhir dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang Tuhan rancang bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, bukan kekayaan, atau kesuksesan karir dalam setiap hidup saudara. Tetapi tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter Kristus di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Pembentukan karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan proses pembentukan ini terjadi justru di dalam dapur, di dalam kemacetan, di dalam lalu lintas itu yang kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari saudara melewati jalan yang sama. Di dalam setiap rapat-rapat mungkin yang menegangkan dalam setiap hidup saudara. Mungkin juga di dalam cucian yang menumpuk. Apakah ada keluhan di dalam setiap mulutmu dari setiap apa yang kau kerjakan? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari. Rutinitas adalah bengkel ilahi di mana Tuhan memahat setiap kehidupan saudara dan saya. Kesabaranmu akan diuji di dalam setiap antrian yang panjang ketika mungkin saudara masuk tol. Aduh, udah macet. Ngantri lagi, aduh ya, nanti keluar tol macet lagi, ngantri lagi. Saudara, kesabaran kita itu diuji dalam setiap antrian-antrian yang panjang itu. Ketekunan kita itu akan ditempa dalam setiap proyek-proyek yang mungkin monoton dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Aduh, proyeknya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya, tetapi ketekunan kita akan ditempa di dalam setiap proyek-proyek itu. Saudara, yang ketiga, kasih kita pun akan dibentuk dalam relasi dengan rekan kerja. Ya, kita akan menemukan setiap orang-orang di tempat pekerjaan yang kadang menyebalkan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin bos yang menyebalkan, mungkin juga bawahan juga yang menyebalkan. Kita udah ngomong begini, tapi masih melakukan yang lain di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, kasih kita ini akan dibentuk dalam relasi dengan hubungan dengan sesama. Jadi daripada saudara bertanya, Tuhan, apa rencanamu untuk hidupku? Cobalah saudara bertanya, Tuhan ingin menjadi aku ini seperti apa di dalam setiap kehidupanku melalui situasi hidupku hari ini. Saudara, inilah penemuan tujuan sejati, yaitu menjadi semakin serupa dengan Yesus di tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari. Ya, ayo Bapak Ibu, inilah yang ketiga. Saudara diingatkan, ya, saudara dibentuk menjadi serupa dengan Kristus di tengah rutinitas. Saudara, ini adalah tujuan akhir Allah bagi kita semua. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, Tuhan tuh kurang tertarik pada apa yang kita capai. Tetapi Dia sangat tertarik pada siapa kita atau apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan gak tertarik penampilan luarmu, tetapi Tuhan tertarik
kepada apa yang ada di dalammu ini, yaitu manusia batiniamu. Saudara, proses itu menjadi serupa dengan Kristus itu tidak terjadi Bapak Ibu Saudari dalam satu hari. Itu tidak terjadi dalam satu hari. Supaya saudara dan serupa dengan Kristus. Saudara, ayo. Bahkan ini bukan terjadi di gunung-gunung yang sunyi, di mana saudara harus ke gunung dulu untuk dapetin Tuhan dalam setiap hidup saudara. Tetapi justru saudara, proses menjadi serupa dengan Kristus justru saudari yang dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah gesekan. Mungkin dengan hubungan suami istri, mungkin ketika mengasuh anakmu ada gesekan-gesekan. Mungkin dengan orang tuamu, mungkin dengan kakak, dengan adikmu ada gesekan-gesekan. Tetapi justru kita bisa menjadi serupa dengan Kristus di situ. Ya, mungkin juga ada tekanan-tekanan yang kita hadapi dimanapun kita berada, atau kejenuhan kehidupan kita sehari-hari. Ya, belum lagi kemarin ada orang, saya nggak sebutkan namanya ya Bapak Ibu Saudari, yang mungkin dia merasa ya digesek dengan keluarganya. Kenapa kamu percaya Yesus? Kenapa kamu iman kepada Yesus dan lain sebagainya? Saudara, justru di lewat hal-hal gesekan itu, tekanan itu, maupun kejenuhan hidup yang kalian alami, proses menjadi serupa dengan Kristus itu bisa terjadi dalam rutinitas kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, rutinitas adalah kertas amplas yang dipakai Tuhan untuk menghaluskan, untuk membentuk karakter saudara dan saya, sehingga saudara makin bersih. Amin Bapak Ibu Saudari, makin kinclong. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bayangkan rutinitas Yusuf dari anak kesayangan bapaknya yang bernama Yakub, lalu kemudian menjadi budak, dibuang oleh saudara-saudaranya menjadi budak Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian sebagai kepala pelayan di rumah Potifar, lalu kemudian difitnah di sana, lalu kemudian jadi narapidana. Ya, lalu kemudian saudari, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya, sampai akhirnya dia menjadi perdana menteri dalam setiap kehidupan Yusuf. Dalam setiap fase, bahkan yang paling hina sekalipun, Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, kesetiaannya dalam setiap rutinitas, entah sebagai budak, entah sebagai tahanan, adalah proses di mana karakter Yusuf itu dibentuk di situ Bapak Ibu Saudari. Ya, ada integritas. Dia menolak bujukan istri Potifar. Dia lari Bapak Ibu Saudari, bukan mendekat, dia lari menjauh. Mungkin banyak orang akan lari mendekat karena nggak ada siapa-siapa. Ya, pada saat itu di rumah Potifar nggak ada siapa-siapa, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau istri pejabat, kira-kira menurut saudara itu cantik apa jelek Bapak Ibu Saudara? Coba, istri pejabat itu cantik atau jelek? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, istri pejabat itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut Bapak Ibu Saudari cantik atau jelek? Ya, kalau saudara istri pejabat, biasanya Bapak Ibu Saudari itu pasti cantik-cantik, wangi, harum. Make upnya Bapak Ibu Saudari ya, dempulannya tuh pasti mantul ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi itu tidak membuat Yusuf Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, dia menolak setiap bujukan-bujukan istri Potifar. Gak sekali loh Bapak Ibu Saudari, pas lihat lagi, ya, belum lagi ada godaan-godaannya, lirikan matanya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi Yusuf tidak tergoda. Ya, Yusuf tidak tergoda, Yusuf tidak ngiler Bapak Ibu Saudari dengan hal-hal demikian. Integritasnya terbentuk di situ. Dia menolak walaupun akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Ada kebijaksanaan dalam setiap kehidupan Yusuf. Ya, ketika dia menemukan saudara-saudaranya yang telah menjual dia pada saat itu di Mesir Bapak Ibu Saudari, ada kebijaksanaan yang muncul. Ada pengampunan di dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, tujuannya bukan agar ia menjadi perdana menteri, tetapi agar melalui proses itu ia menjadi pribadi yang menyerupai Kristus dalam pengampunan, dan dia mempercayai kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan Yusuf Bapak Ibu Saudari. Dia bilang, aku kesini terlebih dahulu untuk memelihara kehidupanmu dan keluargamu dan keluarga besar kita semua. Wah, saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya, banyak yang bilang cantik katanya. Ya, benar, istri Potifar tuh cantik. Istri Potifar tuh pasti cantik.
Karena pejabat Bapak Ibu Saudari. Ya, biasanya istri pejabat itu cantik. Apalagi kalau ketemu orang. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Mungkin dia tergoda sama Yusuf yang muda itu, saudari dikasih oleh Tuhan, yang gagah. Ya, yang bisa keren dalam setiap penampilannya, dalam setiap hidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ingat baik-baik, rutinitas adalah pembentukan karakter. Ya, rutinitas adalah pembentukan karakter Tuhan. Jadi setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, untuk lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bergantung kepada Tuhan, ya, lebih mengasihi lagi walaupun saudara disakiti, lebih mengampuni lagi walaupun saudara dikasihi oleh Tuhan. Mereka tidak mengerti kenapa saudara bisa mengampuni. Memang terluka sih, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu Saudari, kita tetap harus lepaskan pengampunan. Sehingga saudara bergantung bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, beri makna di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang saudara alami dalam setiap hidup saudara. Ketika menghadapi rekan yang sulit, lihatlah dia sebagai alat ukur kesabaran kalian semua. Saudara menemukan anak-anak yang sulit diatur, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah anak-anakmu sebagai alat ukur kesabaranmu. Mungkin saudara menemukan istrimu gak bisa diatur, suamimu juga sama saja Bapak Ibu Saudari. Ya, lihatlah mereka semua sebagai alat ukur kesabaranmu. Ketika saudara menghadapi tugas-tugas yang membosankan, lihatlah itu sebagai latihan ya untuk ketekunan saudara. Mari saudara tanyakan kepada dirimu, dalam situasi hari ini, apakah responmu lebih mencerminkan Yesus atau simbolis, atau si jahat, atau kuasa gelap dalam setiap hidup saudara? Respon mana yang lebih mencerminkan Yesus ketika saudara menghadapi masalah? Apakah respon seperti Yesus atau justru sebaliknya, atau manusia lama saudara? Saudara, kalau masih manusia lama yang muncul, saudara dan saya perlu bertobat. Amin. Perlu bertobat dalam setiap hidup saudara. Bergantunglah pada Roh Kudus. Akuilah bahwa kalian tidak bisa menjadi seperti Yesus dengan kekuatan sendiri. Berdoalah, minta Roh Kudus untuk memenuhi kalian setiap pagi, setiap siang, setiap sore, bahkan malam hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ketika Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita semua, saudara akan memberikan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara bisa mendownload nilai-nilai itu, buah roh itu dalam setiap hidup saudara, untuk menghadapi rutinitas itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pastor Deso mau mengajak, inilah yang ketiga. Ya, saudara diingatkan tujuan tertinggi adalah mengerjakan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu, ya khususnya supaya saudara menjadi segambar dan serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Jadi bagaimana kita menemukan tujuan hidup yang bermakna di tengah-tengah rutinitas kita? Yang pertama, terimalah rutinitas sebagai medan pengabdian. Saya simpulkan ya, sebagai medan pengabdian yang Tuhan berikan. Pandanglah itu dengan mata iman, bukan dengan mata daging yang jenuh di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, yang kedua, saudara arahkanlah ulang motivasimu. Lakukanlah setiap hal dari yang terbesar sampai yang terkecil untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai persembahanmu, sebagai ibadahmu kepada Tuhan setiap hari. Ibadah itu bukan hanya di gereja, ibadah itu setiap hari. 24 jam saudara ibadahmu kepada Tuhan. Itulah mimbarmu yang saudara bawa setiap hari kemanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara tidak berdiri di mimbar gereja, tetapi saudara sedang membawa mimbar Kristus yang saudara bawa setiap hari lewat kehidupanmu yang berjalan ini. Jadi ibadahmu 24 jam. Lakukanlah setiap hal dari yang terbesar sampai terkecil itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudara pusatkanlah kepada Kristus. Ingatlah bahwa tujuan tertinggi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi setiap momen biasa adalah kesempatan untuk saudara dan saya mengalami transformasi, perubahan di dalam setiap hati dan cara kita berpikir untuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi, lebih sabar, lebih rendah hati seperti Yesus. Saudara, rutinitas adalah kain kasar kehidupan sehari-hari. Iman Anda dan saya adalah benang emasnya. Saudara,
iman adalah benang emas yang menenun kain itu menjadi permadani yang indah di dalam setiap kehidupan saudara. Untuk saudara dan saya memuliakan Raja saudara, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi jangan buang rutinitas saudara, jangan jenuh di dalam setiap rutinitasmu. Saudara, itulah kain yang siap ditenun oleh benang emas, yaitu ketika saudara beriman kepada Yesus untuk memuliakan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudari, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Saat hari ini kita telah belajar, ternyata rutinitas bukanlah penjara. Amin. Melainkan tempat pelatihan. Saudara ketemu rutinitas saudara, jangan ngeluh, jangan bosan. Aduh, kerja lagi, sekolah lagi, studi lagi. Ya, Bapak Ibu Saudari, asal jangan kawin lagi Bapak Ibu Saudari ya. Ya, aduh ketemu dia lagi, aduh ketemu istri gue lagi, aduh ketemu suami gue lagi, aduh anak-anak gue, aduh orang tua gue cerewet banget, aduh ketemu teman kantor, teman kuliah dan lain sebagainya. Ya, saudara, ingatlah itu bukan penjara. Itu merupakan tempat latihan saudara. Itu bukan kutukan, melainkan sebuah kanvas. Bukan akhir dari perjalanan, melainkan medan di mana saudara dan saya, ya, ada medan pengabdian di sana, di mana tujuan ilahi bisa digenapi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin besok pagi alarm akan berbunyi pada jam yang sama. Kalian akan memasuki kantor atau memasuki rumah yang sama. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang sama lagi. Jalan juga lewatin itu jalan yang sama lagi. Tetapi sesuatu bisa berubah. Bukan situasinya, tetapi hati dan perspektifmu. Ya, dalam menjalani setiap rutinitas itu bisa berubah, Bapak Ibu Saudari. Ya, jalannya mungkin jalan sama, tolnya juga jalan tol yang sama, yang kita lalui setiap hari. Ke pasar juga ke pasar yang sama, ya, ketemu teman di kantor yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, di saat ini setiap laporan yang Anda dan saya ketik itu bisa menjadi kidung pujian. Ya, kalau saudara punya rutinitas membuat laporan, membuka email, mengirim email, itu bisa menjadi kidung pujian. Setiap piring yang kalian cuci itu juga bisa menjadi tanda syukur kalian kepada Tuhan. Setiap pelanggan yang kalian layani itu juga bisa menjadi perwujudan kasih Kristus. Bahkan setiap tantangan yang kalian hadapi itu bisa menjadi alat untuk membentuk karakter ilahi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, oleh karena itu Pastor Deso mau mengajak setiap kehidupan kita semua, ayo tinggalkan kehidupan lama saudara, yang lama tinggalkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk terus belajar mempersembahkan hidupmu bagi Kristus. Mungkin ada di antara kita yang lelah mengejar seperti tadi yang di awal, titik-titik laser yang fana itu, seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin ada yang merasa hidupnya hanya seperti roda yang berputar di tempat. Tetapi hari ini Yesus menawarkan dirinya bukan hanya sebagai juru selamat dari dosa, tetapi sebagai Tuhan atas rutinitasmu. Amin. Sebagai Tuhan atas rutinitasmu. Dia ingin memberikan makna yang baru kepada setiap langkah-langkah dalam kehidupanmu setiap hari itu. Saya mau mengajak kita semua, mari Bapak Ibu Saudari, berikan hidupmu kepada Dia. Walaupun saudara dan saya menjalankan setiap rutinitas dengan tugas-tugas, dengan hal-hal yang biasa, itu lagi. Kepada Dia, Bapak Ibu Saudari, kita mempercayakan rutinitas itu kepada Tuhan yang mampu mengubah yang biasa itu menjadi luar biasa. Yang fana itu menjadi kekal, dan yang sia-sia itu menjadi penuh makna di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bagi yang merespon, biarlah yang boleh menjadi berkat di dalam setiap hidupmu. Boleh menjadi makanan rohani buat jiwamu yang membawamu sampai kepada kekekalan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan. Seperti cahaya di dalam kegelapan yang menerangi setiap jalan kami. Yang memberikan makna dalam setiap langkah-langkah kami setiap hari. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami terima untuk kami lakukan dalam setiap hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami memilih untuk percaya. Percaya bahwa Engkau berdaulat atas setiap detail kehidupan kami. Atas setiap bangun pagi, atas setiap perjalanan maupun tugas-tugas dan semua hal yang kami anggap biasa dan membosankan ini.
tetapi oleh kuasa Roh-Mu, ubahlah perspektif kami, ubahlah Tuhan kami semua. Jadikanlah kami seperti Daud yang setia di padang, seperti Daniel yang berintegritas di dalam setiap kehidupannya, bahkan seperti Yusuf yang setia dalam setiap penjara dalam hidupnya. Bentuklah karakter Kristus di dalam diri kami semua, penonton-penonton di channel Pastor Ndeso yang setia ini ya Allahku. Tuhan, bentuklah karakter kami. Melalui setiap gesekan, tekanan, kejenuhan, bentuklah karakter kami semua di dalam nama Yesus aku berdoa. Dan mulai hari ini kami menyatakan bahwa meja kerja kami adalah mezbah-Mu. Tugas harian kami adalah ibadah bagimu, dan rutinitas kami adalah medan misi bagi setiap kami semua. Kami menyerahkan setiap hidup kami yang biasa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allahku. Pakailah kami semua ya Tuhan. Jadikanlah setiap hari kami, setiap nafas kami, setiap pekerjaan kami sebagai persembahan yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengikrarkan semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami, Tuhan dan tujuan kehidupan kami yang sesungguhnya. Diberkatilah setiap pribadi-Mu, diberkatilah setiap jiwa-Mu, diberkatilah setiap orang-orang yang Kau kasihi di tengah-tengah keluarga-Mu. Diberkatilah istri, diberkatilah suamimu, anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, cucumu, oma opamu diberkati oleh karena Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang Kau kasihi diberkati oleh karena Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Diberkatilah setiap tugasmu, studimu, pekerjaanmu. Diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah bisnis dan usahamu. Biarlah Tuhan semua membuat semuanya itu berhasil pada waktunya. Karena Engkau mengabdikan setiap hidupmu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami boleh terus menerima firman-Mu yang menyegarkan, membersihkan jiwa kami semua. Terima kasih buat makanan rohani, mana surgawi pada kesempatan saat hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Berkati setiap pribadi. In the name of Jesus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso pagi hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Saudara jangan lupa siapkan air putih ya. Air putih saudara bisa siapkan, air putih hangat. Untuk nanti di akhir sesi Pastor Ndeso doakan kembali setiap saudara mungkin yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh secara khusus yang lagi sakit. Ya, sekali lagi terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih saudara buat komentarnya, terima kasih buat gift yang saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Ndeso di TikTok ini ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Bapak Ibu juga Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan setiap harinya. Kalian luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Saudara, biarlah itu semua boleh terus Tuhan limpahi dalam setiap kehidupan saudara dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tentunya dalam setiap kehidupan orang-orang yang terus bermurah hati, yang terus belajar mengembalikan milik Tuhan, belajar dalam setiap kehidupannya menjadi rekan sekerja Allah. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan kasih dan persembahan-persembahan syukur yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, bagi kalian yang tergerak hati oleh Roh Kudus dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, jikalau kalian rindu memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, donasi, support maupun apapun namanya kolekte buat pelayanan Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Di sana ada BCA atas nama istri saya, atau saudara bisa pakai Social Bus ya, itu sama-sama sebagai website kalau tidak salah ya saudari, untuk kita bisa mendukung kreator-kreator yang memberkati ya, yang saudara sukai dalam setiap hidup saudara ya. Saudara bisa pakai Social Bus bagi yang luar negeri, atau saudara bisa langsung bagi orang-orang Indonesia bisa pakai BCA, bisa memudahkan ya Bapak Ibu Saudari. Nanti setelah saudara transfer dalam memberikan persembahan syukur, jangan lupa dikirim kembali kepada saya menginformasikan pastor ya sudah diberikan sekian, karena saudara memastikan persembahan saudara sampai, saya juga memastikan sampai dengan baik sehingga tidak ada penipuan di mana-mana ya, karena di luar sana kan banyak penipuan
Ya, bahkan uang yang kita taruh saja di rekening kita bisa hilang kan Bapak Ibu Saudari. Ya, kita berdoa supaya benar-benar kejahatan-kejahatan ini bisa diberantas dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu Saudari atas dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Saudara, bagi saudara yang rindu juga untuk mendukung pelayanan TK ya dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Kalau saudara rindu untuk mendukung pelayanan TK, pembukaan TK, saudara saya sudah sampaikan ya biaya yang kita butuhkan itu sekitar 67.500.000. Jadi hampir sekitar 70 juta Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya bagi saudara dan saya yang rindu untuk mendukung pelayanan pembukaan TK ini, atau saudara rindu, saudara bisa tulis di dalam setiap persembahan saudara. Saudara bisa notes, pastor ini untuk persembahan TK ya. Saudara bisa notes seperti itu, nilainya mungkin sekian. Saudara bisa notes, tetapi kalau saudara rindu mendukung dan saudara rindu juga detailnya, saudara pengen tahu semua biaya-biaya yang diperlukan, nanti saya akan memberikan proposal lengkapnya bagi Bapak Ibu Saudari yang membutuhkan tentunya ya, yang Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati dengan pelayanan Pastor Deso ya. Tapi kalau saudara tidak tergerak, saudara tidak terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara lupakan yang saya bicarakan ini. Tetapi kalau bagi Bapak Ibu Saudari yang digerakkan Roh Kudus untuk mendukung pelayanan TK supaya kita nggak kalah dengan yang lainnya, mereka membangun PAUD begitu Bapak Ibu Saudari ya, begitu gencarnya membangun TK-TK, begitu gencarnya kita pun rindu supaya lewat anak-anak ya dari kecil kita sudah bawa kepada Tuhan. Amin ya. Dukunglah selalu di dalam setiap doa, jadilah rekan kerja yang setia, bermurah hatilah untuk mendukung setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saudara bisa follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Tonton kembali khotbah-khotbah saya di YouTube, sangat memberkati Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara punya waktu luang sebelum saudara tidur, setelah saudara bangun atau saudara punya waktu luang, saudara bisa tonton kembali channel YouTube Pastor Deso ya. Bapak Ibu Saudari, tontonlah dari tema-tema yang memberkati saudara. Lihat dulu tema-temanya. Kalau ada tema-tema yang memberkati, saudara tontonlah ya di dalam setiap kehidupan saudara atau mengena di hatimu, tontonlah ya. Dan jangan lupa di sana di like, di komen, di subscribe kalau di sana di channel sebelah. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa siapkan airnya. Yuk kita berdoa buat kalian khususnya yang sedang sakit. Saudara, siapkan air putih hangat. Kita berdoa pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan buat setiap mereka yang sedang sakit, di area kepala sampai area kaki mereka, di tubuh mereka, di tangan-tangan mereka, di jari mereka, di setiap organ-organ tubuh, di dalam setiap tubuh mereka. Bapa, aku berdoa biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan setiap kami yang sakit pada kesempatan pagi hari ini. Aku berdoa biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, biarlah ketika kami meminum air yang akan kami minum, yang sudah kami persiapkan, kami boleh menerima kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami meminumnya, proses kesembuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudari kita meminumnya dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Habiskan ya. Haleluya. Ya, saudara-saudari bisa habiskan seperti saya bisa menghabiskannya air yang kita siapkan. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita sekali lagi. Haleluya. Dan saya percaya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkomentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari setiap kota-kota yang saudara sebutkan. Pastor Deso mengucapkan terima kasih ya buat setiap kalian semua. Datanglah lewat channel Pastor Deso kalau kalian mau bertumbuh dalam setiap kehidupan imanmu kepada Yesus. Karena saya percaya yang memberikan pertumbuhan adalah Roh Kudus ya. Melalui setiap firman-firman yang ditabur tentunya di dalam setiap kehidupan kita semua. Yuk, buat kalian yang mau mengasihi Yesus dan bertumbuh dalam kehidupan imanmu, saudara, datanglah kepada channel Pastor Deso ya. Maksudnya jadikan channel ini sebagai sahabat untuk bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua dukunglah selalu pelayanan Pastor Deso. Kita ini bayar listrik ini tanpa protes karena kita butuh terang. Saudara, firman Tuhan adalah terang yang abadi yang mengubah kehidupan kita semua.
Jika untuk listrik duniawi kita rela, ya Bapak Ibu Saudari, kita bayar setiap bulan dalam setiap hidup mereka. Masakan untuk terang kekal kita, saudara dan saya berhitung. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu Saudari persembahkan yang terbaik sebagai wujud syukur. Karena Tuhan, ya karena setiap pemberian-pemberian kita adalah benih berkat yang akan menuai kemuliaan Tuhan. Biarlah dukunganmu, persembahanmu semua menjadi ekspresi iman yang menghidupkan misi penginjilan dan mengubah banyak hati dan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang dalam setiap hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu lagi esok kembali ya, dalam jam yang sama, waktu yang sama. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu. Sekali lagi ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.